Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Sahabat. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, semangat dan penuh sukacita. Marilah sebelum kita beraktivitas, kita mau sisihkan waktu sejenak untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Bersama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, dan kami percaya semua karena penyertaan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh
dalam keadaan yang baik, kami boleh bernafas Tuhan. Kami percaya semua karena kasih anugerah-Mu. Jikalau sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, biar Tuhan yang memberkati setiap kami, memberikan keteduhan dalam setiap hati kami, untuk kami boleh memulai hari ini bersama Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh langkah-langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Biar semua Tuhan yang pimpin, karena kami percaya bahwa semua rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan yang dipelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk Sabtu yang luar biasa Bapak. Terima kasih untuk Sabtu di minggu terakhir dari bulan Mei ini Tuhan. Sungguh dahsyat kasih karunia-Mu. Bapak, biarlah pagi ini kami terus mau belajar Tuhan. Kami mau sama-sama berfellowship Tuhan. Untuk kami tahu, untuk kita bisa keluar dari semua kutuk-kutuk Tuhan. Baik itu kutuk kemiskinan, sakit penyakit, kutuk-kutuk
hutang, kutuk-kutuk apapun Tuhan dalam hidup kami. Jikalau kami ini tahu Tuhan, janji-janji Tuhan, maka kami akan sanggup terus berdiri Tuhan, sanggup untuk terus berdoa akan janji-janji-Mu. Pagi ini berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian Bapa. Ajari hamba-Mu Tuhan berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari Tuhan buat semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat, di mana kami ini bukan orang lain, tapi kami adalah keluarga besar Tuhan. Ajari kami untuk terus menyukakan hati-Mu, untuk terus mengerti akan janji-janji-Mu, dan kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Pagi ini kami terus berdoa Tuhan, bagi warga kami, sahabat kami yang masih lemah tubuhnya. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan. Bagi yang sakit Kau berikan kesembuhan. Mujizat kesembuhan ada sampai hari ini Tuhan. Biarlah kami yang membutuhkan mujizat Tuhan, tangan-Mu terulur memberikan mujizat sampai hari ini. Dan kami tidak akan pernah lupa bahwa mujizat-Mu masih ada sampai kapanpun. Kami tidak boleh lupa dan tidak pernah lupa bahwa hari ini kami diubahkan Tuhan, dicintai Tuhan. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah lupa bahwa kami masih punya Tuhan. Dan semua dari kami Tuhan yang tidak pernah lupa bahwa kami masih punya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam nama Yesus, biarlah pagi ini Engkau sendiri yang beracara Tuhan, untuk kami semua umat-Mu Tuhan. Menyiapkan tubuh, hati, pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh kami untuk besok beribadah, untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu terjadi, paksakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, sahabat GPI Lamber Tengah Raya. Kita berjumpa di program Selamat Pagi Sahabat. Pagi hari ini kita akan sharing dengan tema jikalau kita tahu janji Tuhan. Saudara, kita bukan lagi orang lain, kita ini bukan orang lain. Dimanapun Anda berada, kita adalah keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Nah, otomatis walaupun kita bukan di tempat yang sama, kita tidak dalam lokasi yang sama, yang namanya keluarga kita bisa saling menguatkan. Itulah kenapa saya sebut sebagai komsel udara, saya grup udara. Nah, pagi hari ini izinkan kita sama-sama belajar dalam beberapa hari yang saya digerakkan untuk mengupas satu persatu bagaimana kita keluar dari kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk hutang, dan kutuk apapun Tuhan yang Tuhan tidak pernah beri, bahkan Tuhan sudah bayar buat kita, saudara. Nah, pagi ini mari kita lihat di 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal kelima ayat 14-15 dikatakan begini, saudara. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Untuk percaya itu butuh keberanian, saudara. Kalau Anda tahu janji-janji Tuhan, Anda akan berani untuk percaya. Dikatakan dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, ingat apa, saudara? Menurut kehendaknya, saudara. Jikalau kita tahu janji Tuhan, Anda akan tahu apa yang Anda imani. Anda akan tahu apa yang Anda kehendaki. Dikatakan dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15 dikatakan, dan jikalau kita tahu. Nah, ini kata kuncinya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, ketika kita berdoa, kita dapat berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan.
Jika kita berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan, itu akan membantu kita mengingat apa yang Tuhan telah janjikan. Hari ini, jikalau kita tahu janji-janji Tuhan, saudara, maka kita akan bisa berdoa berdasarkan janji-janji Tuhan itu. Dan itu akan membantu kita mengingat apa yang Tuhan telah janjikan. Janji-janji Tuhan sebenarnya adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak gereja, bukan kehendak manusia, bukan kehendak saya atau sahabat Anda atau siapapun. Janji-janji Tuhan itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Jika keinginan Anda dan saya adalah untuk mendapatkan dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan keinginan kita. Kalau Anda tahu protokolernya, Anda tahu caranya, maka Anda dan saya tidak akan pernah kecewa, saudara. Kalau Anda memegang buku Alkitab Anda, buku secara Alkitab secara fisik, ataupun Anda punya apps yang ada di tab ataupun handphone Anda, kalau Anda baca, tahukah kita ada lebih dari 7.000 janji Tuhan dalam Alkitab? Wow! Seandainya saja jikalau kita tahu janji-janji Tuhan, ada 7.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Janji-janji ini merupakan jawaban atas semua kebutuhan dan masalah Anda dan saya, saudara. Semua tuh ada jawabannya, saudara. Nggak ada yang enggak. Semua kebutuhan kita tuh ada solusinya, ada jawabannya. Semua masalah kita ada jawabannya. Nah, saat kita berdoa, doa menyebabkan Anda dan saya bisa menaruh fokus perhatian kepada Tuhan dan membantu Anda dan saya melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa daripada semua kekhawatiran Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa jangan coba menjauh dari Tuhan. Jangan pernah sekalipun Anda menjauh dari Tuhan. Itulah kenapa Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Yeremia 17 ayat 5 dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dikatakan apa, saudara? Terkutuk. Lah kalau Anda dan saya melakukan hukum Taurat saja tidak bisa, kalau Anda melakukan dari 10 hukum Taurat hanya bisa melakukan 9 saja, yang satu nggak bisa, itu membatalkan 1 sampai 9. Percuma, dan itu berlaku seumur hidup, ya. Anda melakukan semuanya, tapi Anda terkutuk. Ya sama saja karena kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan kita mulai menjauh dari Tuhan karena bosan. Kenapa bosan? Ya karena nggak tahu janjinya Tuhan. Kenapa bosan? Ya karena Anda nggak mau diproses lama-lama. Itulah kenapa saat kita berdoa itu menyebabkan kita bisa menaruh fokus perhatian kepada Tuhan dan membantu Anda dan saya melihat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari semua kekhawatiran Anda dan saya. Dan ketika kita melihat Tuhan menjawab doa-doa kita, saudara, maka iman kita akan semakin bertambah besar. Itulah kenapa kalau ada orang tanya, lah kalau kita sudah minta sama Tuhan kan sekali kan cukup toh Pak, nggak perlu doa lagi kan? Loh, bukankah iman juga berkata dengan iman Tuhan itu berkenan kepada Anda dan saya? Kalau Anda masih terus mendoakan akan janji-janji Tuhan, itu artinya Anda masih percaya kepada Dia. Anda masih mau terus hidup menghidupi janji-janjinya. Justru saat kita mulai terus mendoakan janji-janji Tuhan, Anda hidup dengan iman, saudara.
Itulah kenapa iman adalah kunci untuk membuka pintu kuasa Tuhan. Jangan pernah Anda menyepelekan akan doa Anda. Jangan pernah Anda menyepelekan akan satu pun dari janjinya, saudara. Ada beberapa prinsip dan janji Tuhan untuk direnungkan. Saya nggak mungkin buka banyak hal karena terlalu kaya, terlalu dalam dan luasnya janji Tuhan. Tapi ada beberapa poin, beberapa prinsip dan janji Tuhan untuk kita renungkan, saudara, untuk didoakan dan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang harus kita tahu prinsipnya, Tuhan akan berperang untuk kita, saudara. Mari kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Anda coba bayangkan pada saat Israel diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan oleh Firaun. Pada saat Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, Firaun berubah pikiran, saudara. Bangsa Israel dikejar lagi, saudara. Bahkan pada saat kepepet di depan Laut Teberau, mundur lihat belakang nggak bisa karena ada pasukan Firaun, maju ada Laut Teberau, saudara. Kalau sudah kepepet, kita sudah melakukan semuanya, sudah sampai mentok pepet, maka Keluaran 14 ayat 14 ingat baik-baik. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bahkan kalau Anda lihat sampai laut terbelah, umat Israel bisa lewat. Setelah lewat, laut menutup, saudara. Itu bahasa kasarnya. Bukan penjajah Israel itu bukan dikubur di tanah, saudara. Dikubur di air, saudara. Dikubur di laut, saudara. Itulah kenapa ingat baik-baik 1 Korintus 10 ayat 13 ngomong apa? Pencobaan yang kamu alami ialah apa, saudara? Ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kapadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kalau Anda misalnya Anda pergumulan dalam bidang keuangan, saudara, apakah saya pernah mengalami? Banyak dari Anda dan saya pernah mengalami. Saya pernah mengalami, saudara. Hal tersulit dari mengelola keuangan adalah kalau uangnya nggak ada. Apa yang mau dikelola? Uangnya nggak ada. Makanya kalau kita sampai nggak ada yang bisa dikelola, ya otomatis kita berdoa, Tuhan ajari aku untuk punya tambahan pendapatan yang daripadamu, Tuhan, yang buat hatiku tidak condong kepada uang, tidak condong kepada mamon. Kasih aku hikmat. Lah selama Anda masih pegang uang, kalau Anda memang pergumulan di bidang keuangan, selama Anda masih ada uang, maka Anda harus belajar mengolahnya dengan bijak, saudara. Jangan sembarangan jatuh dalam lubang yang sama terus-menerus, saudara. Kalau Anda sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, ya kan? Setiap kali mau berangkat pelayanan mulai aras-arasan, mulai bosen, mulai hitung-hitungan. Kalau nggak ngelayani nggak ke gereja. Kalau ke gereja cuma pernah melayani. Itu pun males-malesan. Ingat baik-baik. Berbahagialah para pelayan Tuhan yang tinggal
di dekat gereja yang Anda itu bisa membuat gereja itu sebagai rumah kedua Anda. Tidak harus tinggal dekat dengan alokasi gereja, tapi Anda terlibat dalam pelayanan. Dikatakan sebab mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan yang pertama diberkati melebihi raja-raja. Itulah kenapa Mazmur 84 ayat 5 ngomong apa? Kalau Anda sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, Anda mulai bosan, berarti kan baik-baik. Mazmur 84 ayat 5 ngomong apa? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ingat baik-baik saudara, jikalau Anda dan saya tahu janji-janji Tuhan, maka Anda tidak akan pernah bosan untuk melayani Dia. Di sini Tuhan mengendaki saudara, Anda mengatasi pencobaan sebatas kekuatan kita. Kalau pencobaan itu sudah melebihi batas kekuatan kita, ya selebihnya Tuhan akan berperang untuk Anda. Dan Anda dan saya kan diem aja. Lah karena sudah dilakukan semuanya. Lain kalau Anda malas, nggak mau melakukan dikit-dikit, nggak mau apa-apa. Melangkah sana nggak mau, melangkah sini nggak mau. Ngomong negatif. Ingat kuasa perkataan minggu lalu kita belajar di hari Sabtu yang indah minggu lalu. Ingat dengan kuasa perkataan. Katakan yang sesuai firman Tuhan, katakan firman Tuhan, tapi dilakukan sudah. Sudah mentok semua, ya sudah. Karena pencobaan itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Hari Minggu kemarin saya sharing, Anda bisa dengarkan rekamannya besok pagi. Ibadah online besok pagi, sore hari Minggu. Itu kalau Anda yang ibadah online, itu adalah rekaman sharing saya minggu lalu. Kalau Anda ingin bisa mendapatkan upah yang semakin dipercaya Tuhan lebih besar, pastikan Anda bisa mengatasi masalah lebih banyak. Kalau Anda bisa mengatasi banyak masalah, semakin banyak masalah terselesaikan, upah Anda akan semakin besar. Berarti Anda sudah dewasa, Anda sudah bertumbuh, berkembang, sehingga semakin banyak yang bisa dihandle, saudara. Di sini kita mengenal arti perkataan. Kita mengerjakan bagian kita. Selanjutnya Tuhan melakukan bagiannya. Nah itulah kenapa Tuhan kan nggak pernah bilang akan mudah, ya toh. Nek mudah kan kita nggak dewasa. Kalau mudah kan kita nggak pernah bertumbuh. Masa masalahnya sama terus. Masa kita mau nangis tapi yang ditangisi sama terus kan nggak mungkin, saudara. Otomatis kan kita harus tahu bahwa memang Tuhan tuh bilang nggak mudah, nggak pernah bilang mudah. Tapi Dia bilang akan selalu bersama dengan kita. Yang setuju katakan yes. Mari ketik di live chat. Sama-sama. Tuhan tidak bilang akan mudah, tapi Tuhan bilang akan selalu bersama kita. Yang setuju katakan amin. Yes. Mari kita lihat Yesaya 26 ayat 12, saudara. Yesaya 26 ayat 12 ngomong apa? Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Nah, kalau kita itu melakukan segala sesuatunya, ya kan, sesuai kehendak Tuhan, maka kita lihat di Yesaya 26 ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Karena kita melakukan kehendak Tuhan, damai sejahtera itu ada. Dan dikatakan sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ingat baik-baik, jikalau Anda dan saya tahu janji-janji Tuhan, Anda tidak akan pernah lemah, saudara. Anda nggak akan rela hidup dalam kutuk. Anda nggak akan mau menyakiti
kehidupan Anda saat ini, bahkan kehidupan Anda di masa mendatang. Kalau kehidupan masa lalu gak usah dipikirkan. Sudah penuh dengan kesakitan, sudah berdarah-darah, ngapain dipikirin? Ayat ini menjelaskan bahwa damai sejahtera Allah adalah indikator bahwa Tuhan turut bekerja dan melakukan bagiannya setelah kita mengerjakan bagian kita sebatas kekuatan kita. Ingat, kekuatan kita itu terbatas, tapi pertolongan Tuhan selalu dapat diandalkan. Yang juga katakan yes. Itulah kenapa Mazmur 3 ayat 8 ngomong apa? Banyak loh saudara janji Tuhan tuh. Waktu saya merenung gitu ya, di Sabtu pagi ini kita sama-sama sharing. Jikalau kita tahu janji Tuhan. Wow. Amazing. Mazmur 3 ayat 8 ngomong apa? Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dan yang kedua, poin yang kedua yang Anda harus tahu, Tuhan akan menyertai kita. Ini yang Anda harus tahu. Prinsip yang harus kita ingat-ingat baik-baik. Tuhan akan menyertai kita. Mari kita lihat Yesaya 41 ayat 10, Saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Loh, apa sih susahnya berjalan sama Tuhan? Wong pasti menang kok, saudara. Apa sih takutnya? Wong pasti menang kok, saudara. Ibarat nonton film ya, saya ini punya kebiasaan aneh sebenarnya. Anda boleh tanya sama anak saya, sama istri saya. Saya tuh suka hobi nonton film yang sudah pernah ditonton. Aneh kan? Istri saya sampai ngomong, kamu nonton ini ya kira-kira mungkin sudah puluhan kali selama menikah sama kamu ya. Mungkin kalau dihitung dari sama menikah ratusan kali katanya. Padahal filmnya kan kamu udah tahu ceritanya. Terus apa yang kamu tunggu? Oh, kalau aku nonton film, kalau saya nonton film sudah tahu ceritanya, saudara. Saya nontonnya damai sejahtera, saudara. Bisa sambil nyemil, ya kan? Ketop. Bisa menikmati, nggak deg-degan, saudara. Kenapa? Sudah tahu endingnya. Habis ini. Habis ini. Saya menikmati, saudara. Santai saya. Saya tidak senang nonton film yang tegang-tegang. Ngapain? Sudah terlalu sibuk, ya? Sudah penat, capek, nonton deg-degan lagi. Habis ini gimana ya? Saya kalau lihat film channel TV saya lihat, nah ini filmnya bagus nih. Ini saya tahu ini bagus nih. Saya setel, saudara. Seneng saya. Kalau Anda kan seringnya kalau digoda sama teman kan gini, kowe nonton dhewe, jangan tak ceritani. Loh, saya tak balik, saudara. Kamu ceritain aku dulu aja biar aku nggak was-was deg-degan gitu. Kenapa? Ya enak aja sih, saudara. Diceritain dulu aja bisa tahu kok. Kenapa? Nggak takut. Yesaya 41 ayat 10 apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Lo sudah tahu menyertai, ngapain takut? Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Aku akan meneguhkan. Anda lagi bimbang toh, Tuhan ini jalannya kok banyak ya. Yang mana ya Tuhan ya? Diteguhkan yang ini saja. Ya, jalan. Kalau nggak diteguhkan gimana? Ya saya coba semua jalan. Tiba-tiba setelah setengah jalan, informasi di lapangan berubah. Yang ini nggak bisa Pak. Yang ini kendalanya ini. Akhirnya tinggal 2 jalan. Ya wes toh tak coba ini sama ini. Baru Tuhan ngomong. Nanti yang diimprove-kan yang itu. Beres lah. Diteguhkan kan. Kadang-kadang peneguhan itu di tengah jalan. Bisa di akhir jalan. Ya tak lakukan semua, saudara. Dikatakan apa? Aku akan meneguhkan. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lah Anda mau urusan dengan apa sih dengan pihak luar? Anda mau punya musuh kayak apa? Ujung-ujungnya menang Anda.
Apa yang dipikirkan dalam kebimbangan hati kita? Gak ada. Filipi 4 ayat 19 ngomong apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah kita tuh akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Itulah kenapa Anda harus tahu, jikalau Anda tahu janji-janji Tuhan, harusnya Anda bisa melakukan banyak hal. Seharusnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, gitu. Anda udah tahu kok. Tapi kenyataannya nggak cuma sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Banyak orang dunia itu 2-3 hari didayung terus, saudara. Tua mbah pegel kabeh, pegelnya nggak hilang-hilang, encok kambuh lah, asam urat kambuh. Asam urat kambuh, kan? Lah ngapain rambut rontok sampai brodol? Lah ngapain? Makanya jikalau Anda dan saya tahu janji-janji Tuhan. Saya ini hari Sabtu yang lalu fellowship sama Pak Mulyadi, kakak ipar saya sama istrinya. Saya sama istri saya, saudara. Maklum kalau anak sudah kuliah, gitu. Anaknya Pak Ambul juga sudah punya kesibukan sendiri-sendiri, ya kita berfellowship, kan. Terus Pak Mul ini cerita, kamu pernah ketemu sama yang namanya ini nggak? Oh, nggak pernah. Pak Mul cerita, dulu rambutnya kan rontok sampai brodol, wanita loh, saudara. Stres, tegangan tinggi, kerja luar biasa, pagi siang malam pagi siang, rambutnya brodol. Setelah keluar dari bosnya, sekarang dia kerja dengan jabatan yang sama-sama tinggi. Sekarang tambah cantik katanya. Saya ngomong iyalah. Saya tahu seperti apa bosnya. Saya tahu perangainya. Untung dia keluar. Bersama Tuhan, kalau pekerjaan Anda itu memang dari Tuhan, Anda nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Lakukan yang terbaik. Kalau memang bos Anda, pemimpin Anda, memang ditetapkan Tuhan untuk membimbing Anda selamanya, maka selamanya perusahaan yang Anda ada di tempat itu akan menjadi terang, saudara. Anda di sana akan jadi terang. Tapi kalau perusahaan itu sudah mulai melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, Anda nggak usah khawatir. Anda nggak usah keluar, nggak usah bingung dengan resign, nggak usah. Tuhan punya triliunan cara untuk membuat Anda dan saya dikeluarkan dari lingkungan itu dan dimasukkan ke tempat yang Tuhan mau. Saya masih ingat Pak Mul ngomong apa. Kamu masih ingat orang itu? Ya, brodol kabeh rambutnya. Usia 30 sudah kayak usia 50. Rontok rambutnya. Stres. Tapi setelah keluar, saudara, Tuhan izinkan dia keluar. Dia pindah ke tempat yang lain. Dia tidak mencari pekerjaan, saudara. Dia dicari oleh perusahaan. Dia dikenalkan sama temannya, dicari oleh perusahaan. Dan dia bekerja dengan posisi yang sama. Bahkan gajinya bisa lebih tinggi. Sekarang dia bisa perawatan, kelihatan cantik. Anda lihat besok, berarti kalau besok pagi ibadah, itu ada kesaksian dari Pak Willy. Kalau Anda besok mau mendengarkan, Anda silakan datang besok ibadah onsite. Ada kesaksian dari Pak Willy waktu beliau ada di Bali. Penuh dengan pergumulan, saudara. Tapi dikuatkan oleh Bapak Pendeta Frankie Sihombing, karena beliau ketemu waktu itu di Bali, dikuatkan. Dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Dengan waktu yang sangat cepat dia dapat pekerjaan. Ingat baik-baik. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Jadi Anda nggak perlu marah-marah dengan keadaan Anda sekarang. Marah-marah itu bukan solusi memperbaiki keadaan Anda. Kalau Anda dibuat cari gara-gara sama orang, ya, Anda dicari gara-gara, Anda disolimi, orang bilang, ya santai saja. Anda marah-marah juga nggak akan memperbaiki nama baik Anda. Jadi santai aja sama Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 ngomong apa? Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah kenapa seperti pohon dan tumbuh-tumbuhan membutuhkan dan merindukan tanah yang subur agar bisa tumbuh dan berbuah lebat. Demikian juga kita manusia, saudara. Manusia membutuhkan dan merindukan hadirat Tuhan agar dapat bertumbuh dan berbuah lebat kehidupannya. Itulah kenapa di mana ada hadirat Tuhan, di sana Anda akan mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera Allah adalah indikator bahwa Anda dan saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Anda mengalami masalah yang menurut Anda berat, ingat baik-baik hikmat pagi hari ini. Berat itu cuman menurut Anda. Menurut Tuhan itu tidak berat sama sekali. 1 Korintus 4 ayat 12-13 ngomong gini. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi nggak perlu marah-marah, ngomong kiri kanannya, santai aja bro. Biarkan kita melakukan semaksimal mungkin. Biarkan Tuhan yang membela Anda dan saya. Yang sudah katakan yes. Saudara, jikalau Anda tahu janji Tuhan, Anda harus belajar bagaimana respon Abraham terhadap janji Allah. Ayo kita sama-sama sebelum mengakhiri program Selamat Pagi Sahabat pagi hari ini, mari kita belajar bagaimana respon Abraham terhadap janji Allah, saudara. Mari kita lihat Roma pasal 4 ayat 18-20 sebagai bacaan terakhir kita sebelum kita mengakhiri Selamat Pagi Sahabat kita pada hari ini, untuk kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk besok ibadah di GPI Lamber Tengah Raya. Anda bisa ibadah online dan onsite. Kalau Anda ibadah onsite, ibadah pagi akan dilayani oleh Bapak Pastor Andrian Pratama, dan ibadah sore akan dilayani oleh Ibu Debbie Indrawati, saudara. Nah, Roma 4 ayat 18-20 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ingat baik-baik, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, respon Abraham berharap dan percaya. Ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Itu kalau dalam bisnis pabriknya sudah tutup, nggak bisa produksi lagi, wes tutup, rahimnya sudah tutup, telah tertutup. Ayat 20 baca yang keras, 23 sama-sama.
tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Loh, dia itu sudah sangat capek, sangat lemah, wong sudah tua, 100 tahun kira-kira umurnya. Loh, istrinya rahim Sarah sudah tertutup. Tapi perhatikan bagaimana respon Bapak Abraham terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, kita teruskan ayat 21 enggak apa-apa. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan Anda tahu hasil akhirnya. Anda tahu seberapa banyak anaknya. Seperti bintang-bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Saya pernah sharing, Anda pilih yang mana? Pilih yang bintang di langit atau pasir di tepi pantai? Ada 3 respon janji, 3 respon Abraham terhadap janji Allah, saudara. Yang pertama, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Orang kalau sudah dikasih janji masih nggak percaya, ya sulit. Itulah kenapa Anda nggak perlu mengklarifikasi orang-orang yang sudah nggak percaya sama Anda lagi. Percuma. Kalau orang itu memang sudah nggak suka sama Anda mau klarifikasi, Anda minta pembeliannya percuma, sudah nggak percaya. Tapi kalau orang itu masih mencintai Anda, mengasihi Anda dan percaya sama Anda nggak butuh klarifikasi kok. Dia akan menerima kita. Tuhan adalah Allah yang punya kehidupan Anda dan saya. Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Itu respon yang pertama. Yang kedua, Abraham memperkuat imannya. Walaupun dia tahu dan sadar secara fisik tidak mungkin. Tapi ingat, justru karena iman Anda dan saya lah Tuhan berkenan pada kita. Jangan pernah padamkan imanmu, saudara. Jangan pernah padamkan iman kita. Dan yang ketiga, Abraham memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pagi hari ini saya berharap, saya berdoa, saya sungguh berdoa di akhir bulan Mei ini Anda menyiapkan imanmu. Semakin hari semakin kuat, semakin hari lidah bibirmu, hatimu, kehidupan doamu memuliakan Allah. Maka percayalah, semua kutuk tidak akan bisa stay dengan kehidupan kita. Kutuk apapun, kemiskinan, sakit penyakit, kutuk hutang, kutuk nenek moyang, kutuk apapun, izinkan Tuhan melakukan semuanya yang telah Ia janjikan. Dan hari ini kita belajar bahwa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Satu pujian. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, bersama-sama kita mau naikkan satu pujian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini Kau izinkan kami untuk terus menguatkan iman kami Tuhan. Kau ingatkan akan semua janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami tahu, kami sadar bahwa tidak ada alasan kami untuk iman kami lemah. Tidak ada alasan buat kami untuk kami khawatir. Tidak ada alasan buat kami untuk kami kalah dengan kehidupan ini. Terima kasih untuk hikmat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Bila semua sahabat GBI Lampir Tengah Raya ini Tuhan, yang pagi ini dalam kondisi mungkin imannya sedang turun, sedang lemah, begitu mendengarkan akan janji-Mu. Dan jikalau pagi ini kami tiba-tiba sadar akan janji itu, terus Kau pegang teguh. Tiba-tiba hari ini Tuhan, iman kami melompat Tuhan. Kami langsung sungguh-sungguh bersyukur, punya hati yang terus bersyukur dan sanggup memuliakan-Mu. Kami tahu di depan nanti akan banyak lagi kemenangan-kemenangan yang untuk kami raih Tuhan bersama-Mu. Semakin banyak masalah yang dapat kami selesaikan, semakin banyak lagi tantangan yang dapat kami taklukkan, semakin banyak lagi halangan yang bisa kami hancurkan, yang bisa kami lewati. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Dan sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab semua pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan hari ini yang kita diingatkan kembali akan semua janji-janji Tuhan. Diingatkan untuk kita tidak khawatir. Karena dalam Alkitab dikatakan ada 365 kali kata jangan takut, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Maka setiap hari hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya, katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Saya meminjam jempol Anda untuk share kepada teman-teman Anda, sahabat Anda yang membutuhkan kasih kemurahan Tuhan, untuk mereka mengalami Kristus. Mereka membutuhkan solusi atas semua permasalahannya,
Buat semua teman-teman yang Anda melihat, Anda merasakan masih hidup dalam kutuk, kabarkanlah berita sukacita ini. Anda bisa share YouTube channel ini, bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.